Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Mirsa Gultom selaku perwakilan dari kelompok 3, yang mana di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji Wilcoxon Pair Test. Mungkin langsung saja ke video penjelasan mengenai uji ini. Uji Wilcoxon merupakan alternatif dari uji tes sampel berpasangan jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, yang mana uji ini digunakan pada variabel berpasangan dengan skala data yang minimal ordinal. Kemudian uji ini merupakan penyempurnaan dari uji tanda atau sign test untuk data yang berpasangan. Jika dalam uji tanda besarnya selisih dari nilai angka positif dan negatif tidak diperhitungkan, sedangkan dalam uji ini nilai dari angka positif dan negatif itu diperhitungkan. Kemudian langkah-langkah uji Wilcoxon, yang mana yang pertama itu menentukan hipotesis, yang kedua menentukan nilai kritis berdasarkan taraf nyata, yang ketiga menentukan nilai statistik Wilcoxon dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama membuat selisih data, yang kedua untuk nilai yang sama nanti datanya itu dieliminir, yang kemudian itu memberikan ranking untuk urutan selisih data tanpa memperhatikan ganda, yang kemudian itu pisahkan nilai ranking yang positif dan negatif, yang terakhir itu menjumlahkan nilai ranking positif dan negatif, yang mana nilai terkecil merupakan nilai statistik Wilcoxon. Kemudian langkah yang terakhir itu atau yang keempat itu menentukan keputusan, yang mana kita bisa menolak H0 jika nilai statistik Wilcoxonnya itu lebih kecil dari nilai kritisnya. Bila sampel pasangan lebih besar dari 25, maka distribusinya akan mendekati normal. Baik, selanjutnya kita menuju praktik pengerjaan atau praktik penyelesaian dari uji Wilcoxon ini. Yang pertama tadi kan disebutkan bahwasanya langkah pertama itu menentukan hipotesis. Nah, di sini H0-nya tidak terdapat perubahan signifikan kenaikan berat badan dengan obat penggemuk AIWO, dan H1-nya itu terdapat perubahan signifikan kenaikan berat badan dengan menggunakan obat penggemuk AIWO. Nah, untuk alfanya itu 5% atau 0,05, kemudian N-nya ada 10. Selanjutnya itu langkah kedua, yaitu kita di sini mencari selisihnya. Jadi data dari sesudah dan sebelum itu dihitung. Nah, untuk menentukan selisihnya itu kita menggunakan sama dengan sama dengan data sesudah dikurang data sebelum sama dengan. Kemudian kita drag. Nah, di sini terdapat bahwa selisih dari sesudah dan sebelum atas nama resi itu 12, begitu juga selanjutnya. Yang kemudian kita mencari ranking. Jadi untuk perankingan itu data yang tadi, selisih yang tadi kita jangan masukkan langsung. Jadi kita nanti urutkan terlebih dahulu. Nah, setelah datanya kita ulang lagi, kita ubah urutannya menjadi yang terkecil sampai ke yang terbesar. Setelah itu kita atur tadi dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, di sini sudah berurutan 1, 2 sampai yang terbesarnya. Setelah itu kita lakukan perankingannya. Ranking asli
ranking aslinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, karena tadi datanya ada 10. Kemudian ada ranking jadi. Nah, ranking jadi ini diambil dari data yang tadi yang sudah kita urutkan dari nilai terbesar sampai terkecilnya. Jadi, tadi kan datanya ada 1, data 2 hanya ada 2, kemudian data 5 itu jadi ranking 3, yang 6 jadi ranking 4, 8 jadi ranking 5, 10 jadi ranking 6. Nah, tadi kan ranking di sini ada 12, ada 2. Jadi ranking 7-nya itu maka perankingannya berbeda. Jadi supaya adil itu maka ada syaratnya, yaitu dengan ranking asli dijumlahkan, yaitu 7 tambah 8, kemudian dibagi 2 dari data yang hasilnya tadi 12. Jadi 15 dibagi 2 itu 7,5. Kemudian yang data 13 itu ranking 9, yang 10 itu yang 20 itu rankingnya 10. Setelah itu kita pindahkan ranking jadi itu ke ranking yang sebelah dari selisih. Data 12 rankingnya adalah 7,5. Kemudian data 13 itu rankingnya 9, 20 itu rankingnya 10, 8 rankingnya 5, 2 rankingnya, begitu seterusnya. Kita sesuaikan dengan ranking jadi yang tadi. Kemudian kita jumlahkan biar datanya sesuai, takutnya ada yang caps lock atau apa gitu. Kemudian kita jumlahkan sama dengan sum nah, jadi jumlahnya itu 55. Kemudian setelah rankingnya sudah ada, kita pisahkan data yang nilainya negatif dan data yang nilainya positif. Nah, 12 itu kan positif, jadi kita tulis 7,5. 13 itu ranking 9 ada di positif, 20 ada di positif di ranking 10, yang 8 itu yang negatif itu, jadi kita pindahkan 5, 2 positif, negatif 5 ya, masukkan di negatif, 6 positif, 10 negatif, 1 positif, 12 negatif, 7,5. Selanjutnya kita jumlahkan dari setiap positif dan data yang negatifnya. Pertama kita jumlahkan dulu yang positif, kita tinggal drag aja.
Tadi kan nilai W hitung itu nilai yang terkecil, yaitu 21,5. W hitung sama dengan 21,5. Selanjutnya kita menghitung menentukan W tabel, yaitu kita bisa lihat dari tabel Wixaksel itu kita harus tahu nilai alfa dan nilai n nya. Kita lihat tabel Wilcoxon-nya, alfanya 0,05, n 10 ada di bawah. Jadi W tabelnya adalah 8. Berarti sudah ketemu ya. Jadi kesimpulannya adalah H0 diterima jika W itu lebih besar dari 21,5. Kesimpulannya yaitu H0 diterima. Jadi tidak terdapat perubahan signifikan kenaikan berat badan dengan menggunakan obat penggemuk IUEO. Jadi pengerjaannya sampai di situ, sehingga tidak terdapat perubahan signifikan kenaikan berat badan dengan obat penggemuk IUEO. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan banyak terima kasih.